panorama di belakang kita. Estetik asik teman-teman. Tuh. Ada empang sawah. Airnya jernih. Cianjur memang istimewa. Anak-anak SD baru pulang sekolah di suasana pedesaan. Oh, seru banget tuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut perjalanan di hari ke-6 ini, Om Bro ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menikmati panorama estetik asik dan pelangi di depan kamar homestay-nya Om Bro di Kawah Putih, di daerah di Kawah Putih Resort Syariah di kawasan Desa Alamendah di daerah Ciwidey, Bandung teman-teman. Jadi di hari ke-6 ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Ciwidey menuju ke Puncak Bogor. Oke teman-teman semuanya, jadi seperti yang sudah Om Bro jelaskan tadi di awal video ya, kita disambut dengan gerimis di perjalanan hari ke-6 kita untuk menuju ke Imah Mitoha, ke rumahnya Supermam di Puncak Bogor. Tapi kita nggak lewat Bandung teman-teman, kita mau lewat jalur pedesaan, lewat Cianjur lagi, kita balik lagi ke arah Ciwidey. Mudah-mudahan nanti di daerah Cianjur itu cuacanya mendukung ya. Tuh, hujan teman-teman semuanya, tapi nggak apa-apa, kita coba ini aja dulu, lanjut saja dulu perjalanannya. Nanti kalau memang hujannya agak sedikit besar, kita mungkin cari tempat untuk berteduh dulu saja. Kita malas sebenarnya pakai jas hujan nih teman-teman. Jadi kita lanjut perjalanannya, nanti Om Bro akan update lagi di depan. Jadi ternyata hujannya itu nyibaan. Nyibaan itu apa ya bahasa Balinya? Nyibaan, kalau bahasa Indonesianya setengah. Di sini mungkin tadi sudah hujan, tapi lagi eling, lagi nggak turun hujannya, cuman bekas habis hujan teman-teman. Jadi kita akan lanjut dulu, mudah-mudahan cuacanya syahdu-syahdu begini aja, nggak cerah-cerah amat sih nggak apa-apa, tapi minimal nggak sampai turun hujan lah. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Wisata Kawah Putih ya. Aduh, maunya Om Bro tadi pagi subuh maunya ke Bukit Sunan Ibu sama ke wisata Kawah Putih. Cuman karena cuacanya nggak mendukung teman-teman, tuh seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi mungkin nanti kita schedulekan next ya Bu ya, di kesempatan berikutnya. Jadi karena kita kan mungkin pas jadwal Sumatera 360 kita mampir dulu ke sini, atau mungkin pas Jawa 360 nanti di konten itu kita mampir lagi ke sini, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu di 5 km, 4 km kita akan menuju ke jalur Kebun Teh Ranca Bali untuk menuju ke Kecamatan Pasir Kuda Cianjur teman-teman. Kita lanjut dulu perjalanannya, siapkan kopi dan camilannya. Mungkin perjalanannya tidak terlalu lama, tapi yang pastinya bisa menemani jadwal ngopi atau makan siangnya teman-teman semua. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Sudah memasuki area kebun teh ya, di Kebun Teh Walini Ranca Bali ya sayang ya. Dan kita akan tutup dulu instanya teman-teman. Set, nah, matiin dulu. Nah, jadi gitu ribetnya kalau konten teman-teman. Nggak ribet sih, karena kita enjoy, kita nikmati saja perjalanannya. Tuh, ini kebun tehnya. Di sebelah kiri kasihan banget ya teman-teman, kebun tehnya rusak. Mudah-mudahan nanti segera bisa ditanam kembali ya, atau dihidupkan kembali lah biar estetik teman-teman. Jadi nanti jangan seolah-olah dibuat rusak karena ada investor yang mau sewa lahannya untuk membuat tempat rekreasi. Jadi jangan seperti itu ya. Nah ini dia Ranca Bali PTP Nusantara, PTPN singkatannya teman-teman. Kemarin kalau dari Naringgul kita datang dari arah sana teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke perkebunan teh Ranca Bali menuju ke Sukanagara atau Sukaati, ke rumahnya Abah Jajang nih teman-teman. Teman-teman bertanya, Om Bro ini jalur mana? Ini kalau teman-teman pernah lihat rumah viralnya Abah Jajang,
rumah tradisional pedesaan, rumah panggung khas Jawa Barat atau khas Sunda yang ada pemandangan air terjunnya itu. Nah, itu dah rumahnya Mbah Jajang, teman-teman. Tuh, kebun tehnya rusak ya, kasihan. Mudah-mudahan tidak gara-gara ada investor mau masuk, kebun tehnya sengaja tidak dirawat seperti yang ada di sebelah kanan video. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om Bro rekamkan lagi footage estetik asik di depan, teman-teman. Jadi saat ini kita sudah memasuki perkebunan teh ya, teman-teman, di Ranca Bali. Jadi di sini mulai hujan gerimis lagi, teman-teman. Tuh, sudah mulai turun kabut juga. Tuh, teman-teman. Suhu udara di sini 18 derajat Celcius terlihat di speedometernya Honda EDV. Tuh, teman-teman. Jadi kalau 20 di EDV itu artinya 18 derajat di suhu realnya. Hujan, teman-teman. Kita mau nyari tempat berteduh dulu ya. Nanti Om Bro lanjut lagi. Sudah mulai ada tanda-tanda nih, teman-teman. Jadi kalau di jalur ini memang banyak ada curug-curug seperti ini. Tapi ini curugnya bukan ini ya dari kebun teh sepertinya saya. Tapi bagus loh tuh. Om Bro zoom ya. Zat. Nah, itu dia curugnya. Tematik. Jadi untuk di Ranca Bali sendiri ini, teman-teman, kita akan melewati kebun teh yang cukup panjang. Ada pemukiman penduduknya, ada kebun tehnya, itu kurang lebih sekitar 10 kilometeran. Kalau Om Bro nggak salah. Nanti kalau Om Bro salah tolong dikoreksi di kolom komentar, teman-teman. Jadi seperti inilah ya, di jam 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Om Bro berangkatnya dari homestay tadi jam 9.30. Tuh, sudah mulai turun kabut lagi, teman-teman, karena memang ini musimnya adalah musim hujan. Jadi kalau biasanya kalau musim kemarau ya itu cerah di sini, panorama Gunung Patuha bisa kelihatan, panorama perbukitan juga bisa kelihatan, ada pemandangan gunung yang mengelilingi daerah Ranca Bali ini juga bisa terlihat. Yang mana gunung-gunung itu seperti di video kemarin, teman-teman, video hari kelima itu ada perbukitan pegunungan yang biasanya ada curugnya seperti itu. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut saja dulu. Yang namanya perjalanan ya, kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, tapi kita bisa menikmatinya. Benar nggak, Supermam? Tuh, mantap. Panoramanya, teman-teman. Mantap ya. Tuh, luar biasa. Ini merupakan salah satu jalur yang beberapa tahun yang lalu ya kita lewat, sayang. Waktu ke Bogor tuh 1,5 tahun yang lalu kita sempat lewat sini waktu tur di Java bersama Supermam dan Gogo Bro. Dan sekarang kita kembali dari arah yang berlawanan. Kalau dulu Om Bro datang dari arah rumahnya Mbah Jajang, sekarang dari arah berlawanan untuk melihat POV yang berbeda, teman-teman semuanya. Sepertinya di sana mudah-mudahan cerah ya, teman-teman. Ada seberkas sinar, seberkas cahaya terang, asik. Kita mau masuki jalur estetik asik lagi, teman-teman, kebun teh lagi. Jadi kalau teman-teman nanti yang datang ke Bandung, kalau masih ada waktu, sempatkan untuk datang ke daerah Ranca Bali. Dan teman-teman bisa menikmati panorama ini, teman-teman. Apalagi kalau di cuaca cerah tuh, pegunungan, perbukitan sebelah sana. Tuh yang di sebelah sana juga bisa terlihat estetik asik, teman-teman, di jalur ini. Luar biasa. Jadi mungkin nanti bagi teman-teman yang mau touring nih, pesannya Om Bro. Jadi kan beberapa hari ke belakang ini sampai hari ke-6 ini Om Bro kan terus kena hujan tuh. Jadi bagi teman-teman mungkin nanti yang akan motoran, mau touring ke Bali itu misalnya untuk liburan akhir tahun. Nah, pastikan membawa perlengkapan atau gear, perlengkapan untuk hujan seperti jas hujan, terus membawa sarung sepatu, teman-teman. Jangan lupa pasang pin lock di helm biar helmnya nggak ngembun nih ke helmnya Om Bro. Ngembun nih, ada sungai kecil di sini. Tuh estetik asik, sayang. Mantap banget. Jadi seperti itu, teman-teman. Jangan lupa bawa moto gear yang proper lah gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman dari Jakarta nih atau dari Bandung mau riding ke Bali seperti itu. Nah, nanti Om Bro akan buatkan jalurnya karena ini musim hujan. Rencananya Om Bro kan mau explore mau explore Jawa Barat. Jawa Barat sih udah, nanti Jawa Tengah juga, Jawa Timur. Nah, rencananya Om Bro mau lewat jalur tengah.
Tapi kemarin di berita itu banyak ada jalur-jalur yang longsor teman-teman. Nah ini masih menjadi bingung Om Bro, apakah akan lanjut untuk eksplor Jawa Tengah di lewat jalur tengahnya dan Jawa Timur lewat jalur tengahnya, karena Om Bro juga ada janji akan eksplor ke Ponorogo, apa kita lewat Pantura. Nanti dah kita lihat ya teman-teman situasinya. Oh, rumah tradisionalnya teman-teman tuh bisa dilihat ya. Kayak kemarin di konten hari keempat perjalanannya Om Bro ke venue, itu karena Om Bro sempat nyasar, jadi banyak dapat lihat rumah-rumah panggung khas Jawa Barat teman-teman, yang estetik asik di suasana pedesaan. Nah ini kita masuk perkampungan lagi, pedesaan lagi. Nanti setelah pas ini kita Desa Sukaati, Cipelah kecamatannya, Kecamatan Cipelah. Jadi ada di sini ada Curug 3 Cipelah sayang. Sebelum nanti kita masuk ke Pasir Kuda. Tuh rumah-rumah panggungnya teman-teman, khas Jawa Barat. Ini lagi nih ada TK kayak saya. TK ya teman kanak-kanak. Tuh rumah-rumah di pedesaan Jawa Barat. Maya teman-teman, kebun teh dari sini. Kita ambil footage cilik sayang, sini yuk. Ambil footage sebentar. Rekam sebentar ya. Enggak. Di jam 10 nih teman-teman, di 1000 mdpl-an kita berada di kebun teh Cipelah tuh, Desa Sukaati ya. Ih, panoramanya estetik asik. Oke teman-teman, tuh panoramanya teman-teman. Sayangnya mendung sebelah sana, estetik asik banget view-nya. Ih, luar biasa. Semangat ya sayangnya. Semangat. Walaupun hujan-hujanan, walaupun dingin, kita tetap harus semangat. Keluar asap gini ya. Keluar asap vape. Oh, sip. Enggak, dingin. Dingin tuh. Dingin. Saya kirain vape. Tuh, teman-teman. Oke, kita ambil foto dulu sebentar. Setelah itu kita lanjut perjalanannya. Let's go. Iya, kan saya. Udah jadi tahu tempat ya, glamping aja. Pak Budi, kalau yang ke Setro itu kan yang pas Dewa Raya itu datang. Berarti kan tinggal dikurangin 50, berarti kan Tuh. lagi di jalannya Ratu. Oke, gimana aja bapaknya? Sudah jadi glamping ya. Kemarin siapa gitu ya? YouTuber ya Herdaus ya. Ferdina Herdaus gitu yang nginep di sini dulu. Masa? Yang suami orang Korea. Oh. Ya, kan ini dia Ciherang. Namanya Ciherang Riverside Camp by Rengganis, teman-teman. Ayo anak-anak, nanti kita ngecamp di sini ya. Sama Supermam, sama Om Bro. Tuh. Di jam 10 nih teman-teman, di 1000 mdpl-an kita berada di kebun teh Cipelah tuh, Desa Sukaati ya. Ih, panoramanya estetik asik. Aduh, enak ngeres di sini dulu menghangatkan badan dulu ya. Teman-teman, jadi kita ngeres dulu nih sama Supermam karena cuacanya nggak menentu. Kita mungkin mau ngopi lagi, kopi nih saya, kopi mix. Yeah. Dan kita mau pesan Indomie telur berdua teman-teman sama Supermam. Ini panoramanya lumayan bagus di sini, makanya Om Bro berhenti di sini. Tuh panorama yang bisa teman-teman nikmati ya. Di warung ini teman-teman. Tuh. Nah dia jadi kita parkir di sini. Tuh panoramanya di sebelah sana teman-teman, dan ini dia warungnya. Asik. Jadi karena kita budget touring, kita mainnya ya yang warung-warung kecil sekalian memajukan ekonomi kerakyatan. Wih, ada bala-balanya. Oh. Gorengan itu ya. Banyak. Ada yang lontong, ada. Lontong, oh ada itu. Oh, buras ya. Mau Indomie? Kopi dulu. Kopi we. dulu. Oh. Tuh panoramanya. Jadi kita ngopi di sini teman-teman. Panoramanya.
Ngopi sudah setengah gelas nih teman-teman. Cepat dingin. Indomie sudah datang. Ini kacang pilus Cikur. cikur, pilus kencur. Supermam kedinginan. Dinginan ya. Makan mie dulu sayang. Semangkok berdua lebih asik teman-teman. Until. Until, Kalau di Bali. Campur mie enak. Di sini. Kita makan dulu nih teman-teman. Pondasi pagi. Karena tadi di homestay itu harganya 150, kita tidak dapat sarapan. Kopi pun enggak, jadi kita makannya di kebun teh with view. Mantap ya. Nah ini teman-teman, momen yang mungkin kita nggak bisa ulang kembali nanti sayangnya. Kalau ada di Bali maksudnya, tapi kalau pas lagi overland, tuh makan mie. Ya. Emang nggak bau kenyir. Oke teman-teman semuanya, jadi Om Bro mau lanjut lagi perjalanannya untuk menuju ke Puncak Bogor. Dari warung Pengkolan yang ada di Desa Cipelah, Kebun Teh Ranca Bali menuju ke arah Cianjur. Jadwalnya Om Bro di hari ke-6. Di jam 11.15 kita akan lanjut perjalanan lagi. Supermam udah siap Supermam? Lanjut ya kita ya. Siap. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Nanti kalau ada hal-hal menarik di depan, Om Bro akan shoot lagi untuk teman-teman semuanya. Let's go. Meninggalkan jejak dulu di sini, di warung Pengkolan Desa Cipelah. Mantap, Supermam ingat aja. Oke ya teman-teman semuanya, jadi kita lanjut perjalanan menuju ke jalur rumah Abah Jajang, tepatnya di Kecamatan Pasir Kuda di Cianjur. Jadi inilah dia panoramanya di sini. Tuh teman-teman mau lihat, Om Bro shootkan dulu ya full view-nya kebun teh dari warung Pengkolan, cuma beberapa meter. Tuh teman-teman view-nya. Kalau cerah, estetik asik sekali. Tuh. Semoga bisa terlihat ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Dingin sayang. Tuh ini mantap ya view-nya. Foto lihat. Panorama di belakang kita. Estetik asik teman-teman. Tuh. Seperti apa? Om Bro rekamin pakai HP ya. Sudah mulai ada warung oh ya sayang sudah mulai ada warung Dulu kan belum ya, masih los ya. Sekarang udah mulai. Tapi kalau warung-warung bambu gini bagus sayang. Kalau warung-warung bambu gitu ya, bambu tapi memang benar-benar bambu seni gitu, nggak pakai tenda-tenda terpal-terpal yang nggak jelas tuh bagusan. Kalau bambu-bambu gitu emang otentik lah dia. Nah ini kita memasuki Desa Cipelah teman-teman. Jadi kita mulai masuki perkampungannya ya. Tadi kalau kebun teh itu sudah Desa Cipelah, tapi ini kita memasuki perkampungannya atau pusat peradabannya kayak gitu teman-teman. Di desa, karena banyak ada orang kalau di sana kan nggak ada, adanya nggak ada karena kalau malam apalagi kalau di sini kan ya udah kampungnya lah gitu. Tuh Desa Cipelah ya. Di kesempatan siang hari ini suasananya syahdu sehabis hujan teman-teman. Ada rumah panggung tadi tuh, rumah panggung khas Sunda. Ih, kebun tehnya dari Desa Cipelah nih, panoramanya teman-teman. Tuh, ini gagah ya dari sini saya. Panoramanya kayak perbukitan, kebun tehnya bagus. Mudah-mudahan bisa tetap terawat teman-teman. Tuh di depan juga tuh, ih mantap.
Oke ya, Om Bro lanjut dulu, nanti Om Bro rekamkan lagi untuk teman-teman semuanya. Dari Desa Cipelah kita akan menuju ke Kecamatan Pasir Kuda, rumah Abah Jajang, rumah kayangan Abah Jajang. Jadi seperti ini ya, kalau ada yang nanya, Om Bro, kalau jalur dari Bandung, Ciwidey, terus ke rumah Abah Jajang, curam nggak gitu? Kalau dibilang curam sih nggak terlalu curam teman-teman. Jalannya juga sudah jalan cor-coran beton, bagus. Cuman jalannya agak sempit, jadi teman-teman tuh nggak boleh ngabar bawa motornya santai aja. Karena ini kan kita melewati perkampungan, melewati suasana pedesaan. Alangkah eloknya kalau dinikmati itu panorama perbukitan. Ih, sawah tuh, rumah panggung di depan tuh. Ih, mantap. Pokoknya kita nikmati saja perjalanan. Kalau teman-teman melewati suasana pedesaan ini nggak boleh ngebut, nggak boleh blare-blare, apalagi pakai knalpotnya. Knalpot racing itu nggak boleh teman-teman. Blare-blare boleh pakai knalpot racing, tapi jangan blare-blare. Dinikmati saja. Ingat, adab lebih utama daripada ilmu, katanya Superman. Ya gitu sayangnya. Ilmu apa ilmu? Ilmu kan, pakai orang Sunda. Ilmu. Jadi adab lebih penting daripada ilmu. Tadi itu ada di warung tuh teman-teman. Om Bro mau cerita sedikit. Kan hujan nih, kita neduh. Om Bro kan beli kopi, beli Indomie tadi. Nah, ada anak-anak muda nih, kayak anak-anak SMA gitu. Walaupun dia nggak belanja, hanya nyumpang berteduh, minimal jangan meninggalkan sampah. Dia ninggalin sampah teman-teman. Dia bawa roti dari luar, terus plastik rotinya itu ditinggal di atas meja warung. Itu orangnya nggak beradab. Memang berilmu tapi belum tentu beradab seperti itu. Makanya kalau Om Bro kasih tahu teman-teman, adab itu lebih penting daripada ilmu, seperti itu. Ini ada sungai sini. Apakah ini perbatasan desa? Jembatan Ciherang. Oh, Jembatan Ciherang tuh sungainya teman-teman. Biar teman-teman tahu kalau di daerah sini air sungainya masih jernih. Tapi kalau kemarin di Pangandaran, terus di mana gitu, brown dia warna air sungainya tuh. Biasanya coklat warnanya. Ini ada lempeng lagi. Metaglam Cipelah Ranca Bali. Metaglam namanya, Cipelah Ranca Bali. Nanti coba kita lihat di Google teman-teman. Jadi kalau nanti ada spot-spot yang Om Bro lewati tapi Om Bro nggak mampir, nanti misalnya Om Bro baca nih kayak itu tadi Metaglam, nanti Om Bro cari di Google seperti apa sih tempat glampingnya, nanti Om Bro cantumin screenshot gambarnya di video seperti itu ya, biar teman-teman nggak penasaran juga, Om Bro juga nggak penasaran. Jadi Om Bro cuap-cuap selama perjalanan, Om Bro sebutkan tempat yang Om Bro lewati atau lokasi yang Om Bro lewati, sekalian kita cari tahu informasinya. Siapa tahu next kita lewat lagi di jalur ini, kita bisa mampir ke tempat itu kalau estetik asik. Nah, sekarang kita sudah lihat ada sawah-sawah ya. Tuh sawah. Tadi kalau kita lihat ada kebun teh, sekarang sudah ada sawah-sawah. Artinya sebentar lagi kita sudah mau masuk ke Cianjur teman-teman. Kalau sudah melihat sawah-sawah, karena Cianjur itu terkenal dengan beras Cianjur ya sayang ya. Lumbung padinya Jawa Barat. Nah, jadi kalau di Bali itu Tabanan adalah lumbung padinya Bali. Kalau di Jawa Barat Cianjur itu adalah lumbung padinya Provinsi Jawa Barat. Ntar lagi berarti kita akan memasuki Cianjur. Nanti Om Bro update lagi ya teman-teman. Tuh sawah-sawah teman-teman. Oh teman-teman, sudah mulai terlihat curug ya dari sini. Tuh lagi Curug Cipelah tuh. Om Bro mau ambil footage dulu. Nih ya, kalau kita lewat jalur Cipelah, ada curug di sebelah sana. Om Bro zoom nih. Satu, kita bisa lihat Curug Tilu Cipelah namanya teman-teman. Jadi di bawah curug itu ada telaga, ada tempat campingnya juga. Om Bro di konten sebelumnya juga sudah pernah mampir ke sana, tapi Om Bro sekarang nggak mampir. Jadi biar teman-teman tahu aja. Nah ini pintu masuk untuk ke Curug Tilu Cipelah teman-teman. Tuh, ini ada kolam renang di sini yang mau berenang. Tuh curugnya, semoga bisa terlihat. Nah ini selamat datang di Jalan Batas Cianjur. Nah ini kita sudah Jembatan Cisabuk namanya. Jembatan Cisabuk di perbatasan antara Bandung dan Cianjur Kabupaten. Berarti ini udah Cianjur saya. Ada empang sawah, airnya jernih. Cianjur memang istimewa memang. Empang sayang.
Nah, ini di sebelah kanan ini, selamat datang di Wana Wisata Curug Citambur. Curug Citambur ini adalah air terjun yang terlihat dari rumahnya Abah Jajang, rumah kayangan Abah Jajang tuh teman-teman. Nanti kalaupun kita datang dari arah berlawanan, misalnya teman-teman datang dari arah Cianjur mau menuju ke Bandung via jalur Pasir Kuda, ini nama kecamatannya, teman-teman bisa melihat langsung Curug Citambur itu dari jalanan yang kita lewati. Nanti coba Om Bro akan ambilkan footage-nya teman-teman. Mudah-mudahan bisa terlihat ya, kalau debit airnya di air terjun itu keras atau banyak, itu dominan bisa terlihat air terjunnya dari jalan, sangat estetik asik, dominan terlihat bagus gitu, karena debit airnya itu besar, tinggi kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada pusat kulinernya di Citambur, Wana Wisata Citambur teman-teman. Nah, ini di depan adalah rumahnya Abah Jajang, beberapa ratus meter lagi. Tuh, ada curug juga tuh di sebelah sana, tapi itu bukan curug Citambur, sayang. Curug apa, Meren gitu namanya. Nah, oke, kita lanjut ya, nanti di depan pintu masuk ke rumah Abah Jajang, Om Bro akan shoot lagi untuk teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman, jadi setelah jembatan ini, kalau teman-teman dari Kebun Teh Ranca Bali Bandung, nih, teman-teman masuk ke sebelah sini. Nanti kita naik di atas tuh Curug Citamburnya kelihatan teman-teman. Ntar Om Bro coba ambilkan footage-nya ya. Curug lagi di depan. Satu, itu curug satu, di sebelah sana dua, tiga, empat sama Citambur. Di bukit ini aja teman-teman. Setelah selain curug Tilu Cipelah tadi itu. Jadi emang luar biasa nih jalurnya ini teman-teman, di Kecamatan Pasir Kuda. Jalur ini banyak sekali air terjunnya sayangnya, luar biasa. Mana ada longsor? Oh ya, nak longsor kayak itu. Jadi inilah karakteristik ya, seperti yang disampaikan Supermam. Banyak persawahan, empang tuh curugnya teman-teman. Oke, Om Bro mau ambil putar balik sebentar aja. Jadi kalau teman-teman datang dari arah Cianjur ke Bandung, Curug Citamburnya bisa terlihat sebelah sana teman-teman. Tuh. Itu jaraknya sudah agak jauh ya, sekitar 1 km dari tadi tempat Om Bro di rumahnya Pak Jajang. Dan curugnya bisa terlihat jelas tuh sebelah sana. Dan nanti di depan itu ada salah satu curug lagi yang pas percis di pinggir jalan, seperti curug apa namanya, Ceret Naringgul, Curug Ceret Naringgul kalau yang kemarin. Ya, Curug Ceret Naringgul itu yang kemarin waktu di hari kelima perjalanan kita teman-teman. Dan di depan sini hampir mirip karakteristiknya, kita pinggir jalan tuh langsung ada curug. Mudah-mudahan debit airnya cukup besar sehingga nanti panorama curugnya atau vibes curugnya bisa terlihat lebih estetik asik. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Ya, di kota. Tuh panoramanya teman-teman, ini estetik asik. Ambil foto dulu yuk lagi. Sip. Lanjut lagi teman-teman perjalanannya. Di 1571,3 teman-teman, kita sudah memasuki Kabupaten Cianjur ya, tepatnya di Kecamatan Pasir Kuda, yang mana ini adalah jalur suasana pedesaan favoritnya Om Bro bersama Supermam. Kalau Om Bro riding ke Jawa Barat, jadi jalur pedesaannya itu bagus teman-teman, 85% bagus, sudah dicor. Panorama sepanjang jalur juga, suasana pedesaannya juga luar biasa kalau menurut Om Bro dan Supermam. Dan udaranya sejuk, walaupun misalnya panas itu masih sejuk. Saat ini karena mendung itu di 24 derajat Celcius. Tuh bisa dilihat ya, 24 derajat Celcius dikurangi 22 derajat Celcius suhu realnya di sini teman-teman. Jadi masih dikategorikan sejuk. Anak-anak SD baru pulang sekolah di suasana pedesaan. Oh, seru banget tuh. Vibe suasana pedesaan yang selalu bikin Om Bro dan Supermam kangen ya, karena kalau kita ini kan
generasi milenial ya kita Bu ya, kelahiran tahun 80-an. Jadi kangen banget sama suasana pedesaan, ngelihat anak-anak pulang sekolah jalan. Karena waktu umur masih SD dulu ya jalan, kalau nggak jalan ya naik sepeda gitu teman-teman. Walaupun umur lahirnya di kota, Supermam lahirnya di desa, ya tapi vibes untuk kebersamaan seperti itu masih kebayang, masih keinget gitu sayang. Tuh luar biasa. Tuh sawahnya teman-teman, estetik asik. Adalah Curug Cikurutuk nih kayaknya sayang, depan nih. Nah ini teman-teman, kita sudah tiba di Curug Cikurutuk. Nah pas kan estetik asik sekarang kalau misalnya pas debit airnya lagi tinggi-tingginya. Kita mau parkir di sini dulu, mau ngambil spot dulu tuh. Curug Cikurutuk, bayar sayang, di estetik asik. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sedang berada di Curug Cikurutuk bersama Supermam di Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur. Ambil footage yuk. Sayang, santai dulu ya, menikmati dulu ya, mumpung airnya bagus ya. Sip. Dingin? Enggak kan? Udah hangat kan? Udah. Ya teman-teman, jadi Curug Cikurutuk ini adalah curug yang atau air terjun yang teman-teman bisa nikmati langsung di pinggir jalan di jalur lintas Kecamatan Pasir Kuda dari Cianjur menuju ke Ranca Bali Bandung atau sebaliknya teman-teman. Jadi inilah dia view-nya. Ini adalah waktu Om Bro kesini, waktu itu sebelum sebesar ini ya sayang ya, debit airnya sayang ya. Jadi sekarang sudah estetik asik, debit airnya sudah besar karena musim hujan. Jadi kalau saran Om Bro sih mendingan teman-teman datang ke sini di musim hujan. Tapi pas nggak hujannya teman-teman. Jadi ini akses jalan, tuh akses jalan. Dan ini bisa parkir dan fotoan di sebelah sini atau ada spot foto. Pintu masuk itu bayar tiketnya 5.000. Tuh. Tiket masuknya 5.000 teman-teman. Untuk masuk ke area curugnya untuk fotoan langsung di curug. Dan kalau mau nongkrong di atas 5.000 tuh tempat nongkrongnya. Lebih private dan VIP. Nah, ini dia ya, Curug Cikurutuk. Yang bisa teman-teman nikmati kalau teman-teman touring atau motoran atau trip ke jalur lintas Pasir Kuda Cianjur dari Cianjur menuju ke Kebun Teh Ciwidey atau Ranca Bali. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut lagi perjalanannya dari air terjun Cikurutuk, Cikurutuk. Nah, kita mau lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Puncak Bogor. Sekarang sudah mendung lagi nih teman-teman. Om Bro mau ngubah mode kamera dulu ya. Ini pakai mode lensanya yang normal, kita mau pakai yang wide biar pemandangannya lebih terlihat estetik asik. Teman-teman, panoramanya di sebelah kanan video. Mantap. Kota Cianjurnya sayang ya. Nah, jadi sekarang kita melewati jalan turunan teman-teman, tuh panoramanya di bawah. Widih, mantap. Jalan turunan untuk menuju ke kota Cianjur dulu. Nanti dari kota Cianjur kita akan menuju ke Puncak Bogor. Jadi sekarang jam 12.50 ya, di 1577,6 perjalanannya Om Bro dari Denpasar ke sini teman-teman. Karena kemarin sempat mampir ke Ciwidey, ke Garut. Jadi total perjalanannya sudah 1577,7. Nih panorama sawah di sebelah sini. Tuh sawah sayang, estetik asik. Panorama sawah di bawah sana. Tuh gunung piramid kelihatan tuh, gunung piramidanya. Ini kalau teman-teman mau lihat panoramanya teman-teman tuh. Wih, estetik asik ya. Tuh ya gunung piramidnya. Oh, itu dah kayaknya.
Jadi inilah seperti yang sudah Om Bro sampaikan tadi di pertengahan video teman-teman, karakteristik daripada Cianjur ini adalah persawahannya. Karena seperti yang Supermam informasikan ke Om Bro, bahwa Cianjur ini adalah Kabupaten Lumbung padinya Jawa Barat sayang ya. Tuh panoramanya teman-teman, estetik asik. Beras terbaik di Indonesia, bahkan Cianjur itu merupakan salah satu dari 5 beras terbaik yang dihasilkan oleh Indonesia dan sudah diakui oleh dunia. Kita lanjut dulu perjalanan. Kita coba rekam pakai footage Insta360 teman-teman. Tuh, nih ada sawahnya selesai dibajak ya, tuh panoramanya ini. Dan mulai akan ditanami padi karena sudah mulai memasuki musim hujan. Sangat-sangat luar biasa. Punten. Yes, kayak gitu dah maksudnya Jung. Ya nggak apa-apa ya kayak gitu ya. Biar nanti buat konten pisah sendiri. Kalau pisah dia harus ke GM dia maksudnya nanti biar ini. Kayak videonya Garut turunan kidul nih. Ada rumah-rumah gini, ada sawah. Tuh, alam desaku tuh. Ih, mantap. Tuh rumah panggung. Nih musola dengan view estetik asik nih teman-teman, tuh mantap. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah keluar dari jalur pedesaan di Pasir Kuda Cianjur. Sekarang kita sedang melewati jalur lintas Jalan Sukanagara Cianjur teman-teman. Jadi kita sudah mulai memasuki jalan provinsi, dan nanti di depan itu ada jalur hutan pinus sayangnya, dan jalur turunan lagi sebelum nanti kita sampai di simpang lampu gentur ya, simpang gentur ya, apa namanya lampu itu, lampu gentur di Cianjur tuh teman-teman. Oke ya, kita lanjut dulu perjalanannya. Kalau jalur yang ini sudah biasa, kita akan lanjut nanti kalau sudah ketemu jalur estetik asik lagi. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Jadi saat ini Om Bro sedang berada di daerah Kecamatan Pagelaran di Kabupaten Cianjur. Jadi seperti inilah jalurnya teman-teman. Kalau teman-teman datang dari arah Bandung atau Bogor mau ke pantai ke jalur Pantai Sindang Barang sayang. Sindang Barang, JLS yang selatan yang nembus ke Ciletuh, ke Sukabumi, itu bisa melewati jalur ini dari arah sebaliknya. Oke ya, kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Nanti Om Bro update lagi di depan untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, ada kentongan, artinya kita lagi di pos ronda. Hujan teman-teman, tuh. Semoga bisa terdengar ya suara rintik hujannya. Kita mau pasang jas hujan dulu. Seperti biasa, kita tunggu dulu. Kalau 15 menit nggak reda, satu batang rokok nggak reda, kita pakai jas hujan. Tapi kalau sudah mulai mereda, kita lanjut perjalanannya. Jadwal ronda malam Kampung Ciberem, RT 06 RW 07, Desa Sindangkerta, Kecamatan Pagelaran. Ada air galon, ayak titina mungkin, ayak karpet. Nah, sip, kita tunggu dulu sayangnya, satu batang sayangnya. Oke. Kita ngadem dulu teman-teman. Sebelum kita memutuskan memakai jas hujan, kita tunggu dulu perkiraan cuaca. Hujannya sudah reda sayangnya, jadi kita nggak jadi pakai jas hujan. Tuh, tapi masih mendung, kita lanjut saja dulu perjalanannya. Pak Dedi, ini ya jalan dari Pagelaran menuju ke Sukanagara masih bergelombang Pak Dedi, masih gerinjel-gerinjel. Saya penggemarnya Pak Dedi dari Pulau Dewata Bali, lagi touring sepeda motor nih di jalur lintas Pagelaran menuju ke Sukanagara. Jalannya masih bergelombang, masih ada yang berlubang. Mohon atensinya Pak Dedi. Nanti sesekali kalau Pak Dedi ada waktu bisa lewat jalur ini ya Pak Dedi. Hatur nuhun ya Kang Dedi. Sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Salam dari peturing motor di Bali Pak Dedi. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini kita akan memasuki Kecamatan Sukanagara, Cianjur. Nah, ini jalannya sudah lecir ya Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Jalan di Sukanagara tos lecir, sudah
halus mah jalan aspalnya. Jadi saya petouring dari Bali merasa senang melewati jalur lintas di Kecamatan Sukanegara yang sudah lecir. Terima kasih Pak Dedi. Cuman PR-nya itu yang turun ke arah Sindang Barang di Pagelaran masih ada yang bergelombang. Semoga bisa segera diatensi ya Pak Dedi. Terima kasih banyak Pak Dedi buat pengabdiannya untuk Provinsi Jawa Barat. Pokoknya mah Jawa Barat istimewa. Oke teman-teman semuanya, di sini nggak ada hujan dan kita sudah memasuki perkebunan teh Sukanegara teman-teman. Sayangnya perkebunan tehnya nggak terawat ya, seperti di daerah Ranca Bali di awal konten video kita tadi. Jadi seperti inilah situasinya di kesempatan siang hari ini di jam 1:30 waktu Indonesia bagian Barat di 23 derajat Celcius, ambulan Desa Cipatat. Oh enggak, Desa Siaga. Daerahnya Desa Cipatat. Oke, kita lanjut lagi teman-teman perjalanannya. Nah, di sini hujan sayang. Tadi kan kering, di sini basah. Berarti di sini hujan tadi. Tuh, jalanannya basah. Kita lanjut dulu. Dan di sini hujan lagi teman-teman. Itulah yang namanya cuaca ya, nggak bisa diprediksi. Kadang cerah, kadang hujan. Tuh buktinya jalannya basah. Ini bapaknya barangnya jatuh tuh sepertinya, kasihan ada anak di pengkolan. Nah di depan kebun teh teman-teman, ada mobil dari arah berlawanan, kita tahan dulu. Dan kabut sudah mulai turun di jam 1:30, masih jam 13.34 teman-teman. Puncak kabut kayaknya sayang. Oke, kita salib dulu teman-teman. Iya, tuh kayaknya di puncak cerah sayang, di Cianjur cerah kayaknya tuh, terang di sana, di dia hujan. Iya, tuh ada yang ngonten tuh kayaknya, ada yang ngonten. Oke teman-teman, kita cari tempat berteduh dulu yuk di depan yuk. Berteduh dulu, kita nyari saung dulu, saung gelis sayang. Nyari saung gelis dulu di depan, kita berteduh lagi. Wih, dingin, 22 derajat Celcius. Tuh. Lecir jalannya mah. Enak ini pakai sunmori. Kecamatan Kepala Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukanegara, Cianjur. Nah, ingat waktu itu kita lewat sini sayang, jalannya masih jelek banget. Ada yang mobil yang nyungsep dulu sayang. Mobil apa motor yang nyungsep di jalur ini kan ya. Jalannya waktu itu masih jelek sekali. Sekarang udah estetik asik mobil ya waktu itu ya. Betul. Ya itu dah. Sekarang udah lecir, memang luar biasa. Memang Pak Dedi luar biasa Pak Dedi. Pak Dedi memang luar biasa. Jalan Sukalaksana nih, Desa Sukalaksana di Kecamatan Sukanegara, tos lecir, mantap. Jangan lupa tuh bayar pajak kata Supermam. Lecir, ingat tuh bayar pajak. Hujannya tambah gede nih, kita redaan dulu. Kita mereda dulu sayang. Hujan lagi teman-teman, kita berteduh dulu ya di Desa Sukalaksana di daerah Sukanegara, di kebun teh teman-teman. Tuh di warung pasti nikmat, jarum coklat asik. Gorengan? Oh tawar.
Oke teman-teman semuanya, jadi Om Bro putuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jas hujan kembali. Jadi kemarin kita waktu di ini nggak gunain jas hujan ya, waktu dari Garut ke Ciwidey itu nggak pakai jas hujan, dan sekarang kita pakai jas hujan karena sepertinya hujannya awet teman-teman. Jadi kita masih berada di jalur lintas desa Kebun Teh, Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukanegara teman-teman. Jalannya sudah bagus, berliku-liku sebelum nanti kita akan turun ke kota Cianjurnya. Tuh di sebelah sana cerah sih, mudah-mudahan itu kota Cianjur ya sebelah sana ya. Biar jas hujan kering, kita buka, kita ganti jaket ya sayang ya. Sip, kita lanjut dulu perjalanannya. Jadi seperti inilah ya teman-teman semuanya. Kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, tapi kita bisa menikmatinya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Tuh, wih, kebun tehnya. Warung-warungnya kalau pakai bambu ya, kayak di ini ya, di Ranca Bali ya, bagus. Nggak kumuh jadinya. Coba ditata gitu warungnya tuh pakai bambu, konsepnya tradisional atau model rumah panggungan khas Jawa Barat. Atapnya jerami gitu, pasti estetik asik. Kalau kayak gini kan menghilangkan keestetik asikan jalur seperti itu. Makanya nanti Pak Dedi, tolong Pak Dedi, kalau biar ada dagang ya dagangnya diseragamkan, warungnya pakai bambu gitu. Bambu itu apa Bu bahasa Sundanya Bu? Awi, pakai awi Pak Dedi dibuat biar estetik asik Pak Dedi, ininya biar tidak merusak estetik asikan jalur seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman perjalanannya. Kita sudah tiba di pusat peradaban Kecamatan Sukanegara teman-teman. Ini pasarnya sayang. Nah ini Desa Campaka namanya, Kecamatan Campaka, Cianjur Kota kanan. Ini ya ke Sindang Barang nggak? Ke kiri nggak? Bisa juga ya, tembus ya. Ada yang ke Cibeber. Cibeber ya, Cibeber. Oke teman-teman semuanya, jadi di depan itu adalah situs Gunung Padang yang ada di daerah Cianjur. Semoga bisa terlihat ya dari kamera. Biasanya kalau dari kamera tuh kecil, sebenarnya aslinya gede banget nih di sini teman-teman. Itu dia situs Gunung Padang yang ada di depan. Jadi kalau teman-teman yang penasaran apa sih Gunung Padang, itulah situs piramida yang ada di Cianjur di daerah Kecamatan Sukanegara. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Ntar kalau kelihatan lebih besar lagi Om Bro update ya di depan. Tuh teman-teman, Gunung Padangnya terlihat ya, piramida, Gunung Piramida. Nanti gunung apa gitu namanya di depan, kalau nggak salah gunung. Nggak tahu, coba nanti kita lihat di depan situs gunung apa gitu. Pokoknya dia piramid itu kan, dibilang situs piramida gitu. Tuh, gede banget. Bukit mungkin ya, Bukit Huanho ya, tempatnya Sun Gokong ya. Tuh, wih. Oke teman-teman, jadi kita akan memasuki jalur hutan Sukanegara. Waduh, ada yang buang sampah sembarangan. Orang-orang tuh loh. Dan inilah dia jalurnya teman-teman. Masih grunjal-grunjal ya, belum semuanya diperbaiki dan banyak ada pasir. Jadi kalau teman-teman nanti tuh panorama sawahnya di sana. Kalau teman-teman nanti yang touring ke Sukanegara, ke Cianjur via Sukanegara, harap hati-hati karena banyak ada pasir di setiap tikungan. Tuh ada pasir haralus, bahaya itu mah. Nah jadi ini ada hutan pinus ya, ada sawah loh, ada hutan pinus, ada sawah di jalur lintas Sukanegara teman-teman, menuju ke Cibeber, Cianjur, Kecamatan Cibeber. Jadi seperti inilah footage perjalanan kalau kita melewati Explore Jawa Barat dari Pasir Kuda menuju ke Sukanegara, menuju ke Cibeber dan tiba di Cianjur Kota. Jadi dari Cianjur Kota itu mungkin perjalanan masih cukup panjang juga, kurang lebih sekitar 100 km untuk sampai di Puncak Bogor ya. Kalau dari sini 100 km lah kurang lebih. Mungkin kita akan tiba di jam setengah 6 atau jam 6 sore nanti di Puncak Bogor, kalau arus lalu lintasnya lancar, tidak buka tutup. Oke, kita memasuki Kecamatan Campaka. Oh ya, lupa Om Bro, kita masuk ke Kecamatan Campaka dulu sebelum nanti masuk di Cibeber.
Ini ini adalah hutan di Campaka yang mirip kayak di Gumitir. Cuman jalannya agak kecil, teman-teman. Tuh, ini warungnya nggak? Sini nggak? Ya di sini dah sayang. Kita nongkrong dulu, pernah nongkrong di warung ini. Karena ingat ada rumahnya langsung. Kecamatan Cibeber, kita memasuki Kecamatan Cibeber, itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki kota Cianjur, teman-teman. Jadi seperti inilah ya jalur lintas kita di kesempatan konten hari ke-6. Jalur-jalur estetik asiknya sudah, sekarang akan melewati jalur perkotaan untuk menuju ke Puncak Bogor, jalur kota Cianjur ya. Jadi nggak kota, tapi memang estetik lah gitu, nggak gimana-gimana sekali gitu, nggak kota-kota banget gitu, nggak. Hujan lagi seperti itu, teman-teman. Jadi seperti inilah ya, dari tadi Cempaka kita memasuki Kecamatan Cibeber. Jalurnya jalur turunan, teman-teman, untuk menuju ke kota nanti. Jadi footage-nya ya, footage seperti kita datang dari arah Singaraja mungkin, atau dari Bedugul menuju ke Singaraja. Hampir 11-12 lah, teman-teman. Tuh. Ini footage yang bisa kita nikmati. Dan itu di depan di Bogor sepertinya juga sudah mendung, teman-teman. Karena kita tidak bisa memprediksi yang namanya cuaca. Tadi waktu kita lihat dari atas, wah Bogor cerah, ternyata sudah mendung. Mudah-mudahan tidak hujan, syahdu-syahdu aja. Jadi kalau hujan agak ribet sih, teman-teman. Tuh, kita akan lewati jalur turunan dulu ya. Sekalian kita mengetes kemampuan rem ABS dari Honda EDV 160 Roadsing. Tuh, panorama cityscape-nya. Tuh, di bawah, teman-teman. Semoga bisa terlihat. Tuh jalurnya, teman-teman. Ada steam motor. Wih, enak banget jalurnya. Set. Iya. Tuh jalurnya. Set. Set. Ngetes handling, ngetes rem turunan, ngetes suspensi. Ini jalur ini, teman-teman. Tuh pengiriman suspensi, handling motor. Jadi kalau umur rasakan si ADV 160 ini ada perbedaan sedikit ya. Jadi kalau untuk ADV 150 stang itu agak lebih nyaman, teman-teman. Jadi posisi tangan kita tuh jauh lebih nyaman. Kemarin umur sempat juga ngobrol-ngobrol sama Mas Serang. Jadi kalau teman-teman beli ADV 160 biar lebih nyaman dan agak sedikit ke belakang gitu, itu dipakai stangnya atau handlebarnya itu diganti dengan punyanya CB 150 Street Fire, teman-teman. Jadi lebih tinggi dan lebih agak ke belakang. Jadi posisi riding tuh asa-asa lebih enak seperti itu. Itu sih kalau dari Umbro. Jadi tapi kalau overall handling sudah mantap sih. Sudah sangat-sangat pas lah itu. Untuk beban 100 kilo plus 60 plus tas di CC 160 seperti itu, teman-teman. Tuh, kota Cianjur bisa terlihat dari sini, teman-teman. Estetik asik ya. Berarti kita sudah semakin dekat dengan kota Cianjur. Kita lanjut dulu perjalanannya. Oke,
Oke, saat ini kita sedang berada di Jalan Raya Cibeber di Kecamatan Cibeber. Sebentar lagi setelah keluar dari Cibeber, kita akan masuk ke Kota Cianjur, teman-teman. Oke. Jadi seperti inilah ya pusat peradaban di Kecamatan Cibeber, seperti yang teman-teman bisa lihat di video. Karakteristik kecamatan, pusat kecamatannya di Jawa Barat, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki, selamat datang, apa tuh? Apa bu? Cilaku, Kecamatan Cilaku. Dan di jam 15.22 di 1640 km perjalanannya umroh dari Denpasar di 29 derajat Celcius, 27 derajat Celcius, sorry. Inilah suasana sore menuju ke kota Cianjur. Jadi jamnya orang pulang kerja, anak-anak sekolah pada pulang sekolah, anak-anak SMA nih teman-teman. Jadi agak sedikit lebih padat ya. Mungkin nanti Om Bro akan jarang ambil footage-nya. Nanti mungkin setelah mendekati area Cipanas, mungkin nanti Om Bro akan ambil footage-nya kembali. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba di simpang. Apakah ini? Ke kiri ya sayang, ke Sukabumi sayang, ke arah Sukabumi ya. Itu ke Bandung, ini ke Sukabumi. Setelah 50 meter, di bundaran, ambil jalan keluar pertama dan tetap di jalan. Oh ya bener ya. Simpang apa nih namanya sayang? Simpang Cibeber, nak kan? Simpang apa namanya? Simpang Cibeber ya. Oke. Oke teman-teman, jadi saat ini Om Bro sedang berada di Jalan Raya Pasir Hayam, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Jadi Cianjur ini luas teman-teman, langsung berbatasan dengan Bogor dia. Di daerah Cipanas masih Cianjur saya. Cipanas masih Cianjur ya. Ya, kita ke kanan ya. Lurus lagi masih. Oh belum. Oke teman-teman, jadi ini adalah City Mall-nya Cianjur ya, Cianjur, dan ini Tugu Lampu Gentur sayang, Tugu Lampu Gentur, bukan tempat ininya. Ini dia yang ikoniknya di Cianjur ya, di kota Tauco ya sebelumnya kayaknya, Tauco. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semuanya. Perjalanan kita menuju ke Cipanas dari Cianjur. Dari Jalan Insinyur Haji Juanda nih teman-teman, kita akan lanjut dulu melihat situasi update di sore hari ini di jam 15.41 ya. Jadi seperti inilah suasana sore di Jalan Insinyur Haji Juanda. Ingat nanti kalau ada apotek K24 sayang, beli perlengkapan medis dulu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman perjalanannya. Salib dulu truknya, iya. Jadi masih banyak ada angkot-angkot ya. Kalau hari Sabtu dan Minggu habis. Oke teman-teman, jadi kemarin si GoPro itu kan terus diajak belusukan, diajak touring, hujanan. Karena Om Bro kasihan sama si Honda EDV 160 ini. Dan memang sudah terlihat kotor banget, kita cuci dulu teman-teman. Nah, jadi walaupun mau hujan, kita harus tetap mencuci biar bersih dia si Honda EDV 160 RS dari kotoran-kotoran halus, pasir-pasir yang kemarin ada pada saat kita belusukan teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah tadi kita ngeres, sebat, ngopi dan steam cuci si EDV 160 RS ini, kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Jadi jarak tempuh mungkin sekitar lagi 40 kiloan bu ya. Kantor desa Sukamanah. Jarak tempuh kurang lebih lagi berapa kilo sayang? Lagi berapa kilo ke rumah? Jadi kurang lebih sekitar 34 kilo ya. Itu kita akan tiba di Imah Mitoha, di rumahnya Supermam di daerah Puncak Cisarua Bogor teman-teman. Kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti kalau ada hal yang menarik Om Bro akan rekamkan lagi karena memori terbatas.
memori terbatas teman-teman. Jadi karena perjalanannya ini belum lagi nanti balik ke Bali itu akan merekam lagi, membuat konten lagi. Jadi kita batasi dulu ya. Nanti kalau ada hal-hal menarik di depan, Om Bro akan lanjut lagi perekamannya. Asik. Oke teman-teman, jadi kita melewati jalur tapal kuda di Cianjur menuju ke Cipanas teman-teman. Nah ini dia jalur tikungan tapal kuda. Ini baru kayaknya jalannya sayang ya? Apa memang sudah ada? Sudah dari dulu ya? Memang 2 bercabang itu ya? Ajung lupa. Tuh ada landmarknya tapal kuda Cipanas. Oke kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Ya beginilah cuacanya teman-teman, lagi mendung, lagi gerimis. Dan ini adalah ada landmark Cianjur Bangkit teman-teman. Tuh panoramanya. Widih, sayangnya Gunung Pangrango ya nggak kelihatan ya teman-teman. Kalau misalnya cuacanya cerah gitu, mungkin pagi hari itu kita bisa menikmati panorama Gunung Pangrango dari spot tadi. Kita lanjut lagi perjalanannya, nanti Om Bro sambung di depan. Kita akan memasuki daerah Cipanas teman-teman. Ya, inilah dia kendala kita kalau trip ya di jalur Jawa Barat, Cianjur, Cipanas, Puncak, angkot. Jadi kenapa Pak Dedi meliburkan sopir angkot di hari Sabtu dan Minggu, di weekend dan di hari libur? Karena biar nggak macet teman-teman. Karena angkot-angkot di sini ini relatif PI. Tahu teman-teman PI? Penting Ibo, asik. Nah ini depan adalah Istana Cipanas, Istana Kepresidenan yang ada di Jawa Barat. Beda dengan Istana Bogor ya, jadi istana itu ada di Cipanas juga selain di Bogor. Memulap dulu, set. Nah ini dia, Istana Kepresidenan Cipanas. Oke teman-teman, jadi saat ini Om Bro sedang berada di Pasar Cipanas sayangnya. Tuh, Pasar Cipanas. Jadi mungkin sekitar 20 kiloan meter lagi kita sudah tiba di rumahnya Supermam. Jadi nanti kita, untuk teman-teman yang penasaran seperti apa sih mertuanya Om Bro, ibu yang Supermam, di mana sih rumahnya Supermam? Nah nanti kita akan coba teman-teman buatkan video nanti di akhir sembari kita closing untuk perjalanan kita di hari ke-6 dari Ciwidey menuju ke Cisarua Puncak Bogor. Ini ada mall di Cipanas, namanya Cipanas Plaza. Ya kayaknya kan, Ciplas kan, oh Cipanas Plaza. Oke teman-teman. Jadi di depan ini ada jembatan penyeberangan rumah sakit. Nah, bukan jembatan penyeberangan orang ya, jembatan penyeberangan rumah sakit RSUD Cimacan, Ci. Asik. Kemarin kelet Ci, itu balik-balik aja. Kalau di Bali dibalik lain artinya teman-teman. Kalau Ci di Jawa Barat tuh artinya air bu ya, Ci itu ya. Di depan teman-teman, gunung apa ya? Bukit ya. Gunung Gede Pangrango. Panoramanya teman-teman di Jalan Raya Cimacan, Macan Ci, Jangseng Macan. Oke. Kecamatan Pacet teman-teman, Pacet. Nah, kalau di Mojokerto namanya Pacet, kalau di sini namanya Pacet. Oke, jalannya sepi, tidak tahu nanti di Puncak Cisarua. Setelah kita melewati kebun teh Gunung Mas biasanya macet teman-teman. Raja Fashion Outlet, ada Raja Fashion Outlet. Sana jalur Cipanas menuju ke Puncak Cisarua di sore hari ini teman-teman. Bukannya ke sini Hanjawar? Ke sini kayaknya sayang. Ini kayak Hanjawar nih, ya. Rumah makan Alam Indah Jalan Raya Ciloto Puncak. Jadi kita sudah masuk daerah Ciloto nih sayangnya. Ya. Dan di depan nanti setelah puncak pas memasuki kebun teh, Om Bro pakai kamera Insta360 ya, biar lebih estetik teman-teman. Jadi nanti teman-teman kasih masukan juga, Om Bro jangan pakai kamera Insta360 pusing. Nah coba nanti biar Om Bro rubah cara editingnya
biar nggak pusing teman-teman. Kadang-kadang kan di cara editing itu penting, kalau misalnya editingnya salah, gambarnya melengkung, muter-muter, nah itu bisa bikin pusing tuh. Tapi kalau misalnya pas editingnya, trackingnya pas, nah itu bagus ya jadinya hasilnya teman-teman. Kan Bumi Aki. Jadi di depan tuh ada ini ya, kayak nggak salah ya, kayak jembatan tuh, bukan apa namanya, kayak spot wisata juga ya. Bumi Aki. Kita lewat sini, sayang. Sini ya bener. Oh ya. Oh ya, satu. Oke teman-teman semuanya, jadi inilah dia ya momen perjalanannya Umbro di hari ke-6 dari Ciwidey menuju ke rumah mertua di Puncak Cisarua Bogor. Ini dia Puncak Pas, jalur yang memang merupakan jalur favoritnya Umbro juga bersama Supermam. Kalau menuju ke Imah Mitoha atau rumah mertua yang ada di Puncak Cisarua Bogor alias rumah bajangnya Supermam. Jadi seperti inilah suasana sore. Kebetulan tadi sempat hujan juga teman-teman. Jadi di 6 hari perjalanan kita, dari hari pertama, hari kedua sampai dengan hari ke-6 ini, memang kita selalu ditemani oleh hujan di kesempatan sore hari. Tapi nggak apa-apa, karena kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, kita hanya bisa menikmatinya. Tuh panoramanya di sebelah kanan video. Estetik asik teman-teman. Di kota Bogor mungkin itu, atau mungkin di Jakarta itu cuacanya cerah sekali teman-teman semuanya. Jadi seperti inilah update situasi jalur lintas dari Cianjur menuju ke Puncak Cisarua Bogor. Dan saat ini Umbro sedang melintasi jalur lintas di area Riung Gunung namanya. Bagi teman-teman yang dari Jawa Barat atau mungkin dari Jakarta sudah nggak asing lagi dengan spot tersebut ya. Jadi di sini juga ada street photographer. Tapi kebetulan karena hujan, street photographernya lagi ngadem mungkin teman-teman. Tuh biasanya di area ini ada street photographer yang memoto perjalanan kita untuk menghasilkan foto estetik asik. Oke, jadi inilah dia perjalanannya Umbro di hari ke-6. Jadi bagi teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton perjalanannya Umbro di hari ke-6 ini. Semoga kontennya bisa menghibur. Dan inilah dia akhir perjalanannya Umbro selepas Honda Bikers Day di 2025 di area Garut. Jadi dari Garut, Umbro mampir dulu ke rumah bajang atau rumah mertuanya Umbro untuk silaturahmi. Karena Supermam sudah kangen ya, hampir kurang lebih sekitar 1 tahun kita nggak sempat pulang ke Bogor. Dan sekarang di kesempatan Honda Bikers Day 2025 ini di hari ke-6, Umbro menyempatkan diri bersama Supermam untuk mampir ke rumah mertua sekalian silaturahmi. Jadi seperti inilah update-nya teman-teman di jalur area puncak. Dan nanti di akhir video itu ada beberapa menit lagi untuk menikmati perjalanannya Umbro bersama Supermam. Jadi di akhir menit nanti itu ada beberapa update jalur lintas di area Puncak Cisarua Bogor. Semoga teman-teman masih bisa terhibur dengan konten perjalanannya Umbro. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang senang dengan konten-konten perjalanan seperti ini, teman-teman nanti bisa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di perjalanan di hari ke-7 kita akan eksplor balik dari Jawa Barat menuju ke Pulau Dewata Bali teman-teman. Seperti apa keseruannya? Ditunggu konten berikutnya, oke? Jadi sekian dulu konten perjalanannya Umbro bersama Supermam di hari ke-6 selepas acara Honda Bikers Day tahun 2025. Semoga kontennya bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan sebelum Umbro closing, Umbro mau doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan ada hal-hal yang ingin dikoreksi di perjalanannya Umbro. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram, TikTok, dan Facebooknya Umbro @dk6060pro. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton kontennya Umbro sampai habis, mensupport Umbro di perjalanannya Umbro. Dan sampai ketemu di konten perjalanan berikutnya dari Jawa Barat menuju ke Denpasar, Bali. Seperti apa keseruannya dan Umbro lewat jalur mana? Stay tune terus, jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di konten perjalanan berikutnya. Bye-bye.
Assalamualaikum. Dah kurun apa itu mana? Ya. Sini saya. Main kurun apa paling? Alaidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bukan murim. Dasar. Minantu teh sama. Mantu durhaka. Mantu durhaka mah. Eta mah minantu saya calon eta. Calon neraka. Minta maaf ya Buaya, makasih Ya, banyak. Saya mau lupaan. Ya, ya Is, ya. Salah gimana? Cu. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Salim. Saya tunggu. Nanti lihat kirim ya. Nanti lihat kirim ya. Udah Yan. belum? Ye. Nanti lihat kirim Ada ya. mah dendam sama Tugus.